Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabri dari Prodi Teknik Elektro D4 kelas 01 dengan NIM 2402046010006. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin, melindungi, dan meningkatkan keselamatan serta kesehatan para pekerja di tempat kerja. Ketiga, bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua yaitu ketiga kelistrikan. Tujuan dari ketiga kelistrikan adalah menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai tujuan penggunaannya. Yang kedua, mencegah timbulnya bahaya akibat listrik seperti bahaya sentuhan langsung, bahaya sentuhan tidak langsung, bahaya kebakaran. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa aman saat bekerja dengan listrik? Solusinya adalah keselamatan kelistrikan. Apa itu keselamatan kelistrikan? Keselamatan kelistrikan adalah upaya untuk menciptakan kondisi aman dalam melakukan instalasi ramah bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir yaitu apa saja peraturan yang ada pada keselamatan kelistrikan. Yang pertama adalah setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi yang disingkat SLO. SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi kelayakan operasi atas instalasi listrik yang dipasang di bangunan pemohon listrik. Yang kedua yaitu setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Yang ketiga, ketentuan keselamatan kelistrikan meliputi pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Yang keempat, setiap tenaga listrik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja, baik 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 yang bersifat nasional khusus maupun internasional. Yang terakhir yaitu instalasi listrik wajib memenuhi standar PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. PUIL adalah peraturan yang mengandung persyaratan wajib sebagai pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Selanjutnya, selanjutnya pada video dapat kita lihat pekerja yang sedang melakukan maintenance panel listrik. Yang pertama yang dia lakukan adalah mengecek arus RST. Satu.
Dan dapat kita lihat pada video tersebut, pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, yang dilakukan itu adalah mengukur tegangan RST. Dan selanjutnya yaitu mengukur tegangan netral. Setelah melakukan pengukuran selanjutnya yaitu mengencangkan baut-baut pada komponen yang ada pada panel tersebut menggunakan obeng. Setelah dia melakukan pengencangan baut-baut komponen panel tersebut, selanjutnya dia melakukan dia membersihkan komponen-komponen tersebut menggunakan kuas.
Dan selanjutnya yaitu membersihkan bagian dalam panel dan bagian luarnya dengan menggunakan kain. Dapat kita simpulkan bahwa dengan memahami dan menerapkan prinsip ketiga di bidang kelistrikan, kita dapat mencegah kecelakaan kerja, melindungi nyawa, dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Ingat, satu langkah kecil dalam keselamatan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Terus edukasi diri, patuhi aturan, dan jadilah bagian dari perubahan menuju budaya kerja yang lebih aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.